Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aku ucapkan dari Terminal Bungkarasu Surabaya ya teman-teman. Siang ini jam setengah 11. Ini aku udah ada di sampingnya bis Juragan 99 Trans ya teman-teman. Yang apa ini ya julukannya? Yang Gundam. Oh, yang Gundam ya teman-teman. Jadi aku siang ini mau nyobain bis Juragan 99 ini yang land perdananya itu kemarin. Jadi hari ini itu tanggal 29 Juli 2022 hari Jumat. Untuk land perdananya itu sebenarnya kemarin tanggal 28 Juli ya, hari Kamis kemarin. Nah ini aku naiknya nggak dari Malang, jadi aku naiknya dari Agen Pedaeng. Cuma aku tadi itu agak, nanti deh aku ceritain. Tadi naiknya itu agak sedikit panik ya, karena baru pertama juga di sini ngelen, jadi aku agak bingung juga tadi waktu awal naiknya. Dan nanti aku naik bus 99 Juragan 99 ini sampai di Terminal Pondok Pinang aja ya teman-teman, nggak sampai full trip sampai di Polris. Jadi nanti turun di Terminal Pondok Pinang Jakarta Selatan. Aku naiknya bukan di kelas sleepernya, nanti naik di bisnis kelas yang belakangnya sleeper ya, nomor 5D kalau nggak salah tadi, jadi agak belakang. Nanti aku tunjukin apa aja fasilitas yang ada di bus ini selama perjalanan ya teman-teman. Ikuti aku terus, jangan di skip. Terima kasih.
namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Inilah akhirnya harus ku akhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cinta lebih besar darinya. Oke teman-teman, ini aku coba tunjukin ya untuk kursi yang bus ini kelas itu seperti ini. Jadi ini tuh si jumbo dari Bima Kencana, dan ada leglessnya tuh. Ada leglessnya, semua tombolnya itu elektrik ya teman-teman. Untuk leglessnya tombolnya elektrik, tapi kalau untuk reclining seatnya itu masih manual. Jadi ini aku cantumin klipnya, di tombolnya masih manual seperti ini. Kalau untuk leglessnya baru semuanya itu elektrik, jadi kita tinggal pencet aja tombolnya langsung bisa angkat sendiri. Dan di setiap satu kursi atau satu penumpang ini mendapatkan fasilitas bantal dan juga selimut. Terus ya satu lagi di ujung tombol-tombol yang legless tadi itu juga ada tombol kursi pijat ya. Kursi pijatnya itu enggak, memang enggak seperti kursi pijat di kursi pijat pada umumnya yang bukan di kursi itu, tapi lumayan kerasa kok. Jadi kayak ada getar-getar gitu terus kalau dinyalakan, jadi dipencet sampai tombol warna hijaunya nyala, itu tandanya kursi pijatnya udah nyala ya, atau berfungsi. Jadi terus legroomnya itu juga sangat luas ya. Ini aku contohkan di tempatku, sayangnya ini agak panas ya di sebelah sini, jadi ulam ini benar-benar luas sih legroomnya itu loh. Leglessnya model seperti ini, tapi serasa kayak naik Rosin yang Executive Plus ataupun Super Top itu ya. Jadi kan kita itu nggak mentok. Untuk tinggiku yang sekitar 170-an cm ini nggak mentok, jadi masih ada sisa sedikit loh. Itu masih ada sisa sedikit, tapi ini leglessnya udah mentok, udah aku naikin mentok, cuma belum aku lurusin lagi. Kan untuk tipe leglessnya yang di julukan 9 ini selain bisa dinaikkan juga bisa dilurusin lagi. Nanti aku tunjukin deh setelah ini kursi yang satunya aja yang kosong ya. Dan di masing-masing meja di samping-samping kiri dan kursi itu ada dua area itu seperti ya. Di dalamnya itu yang sebelah kiri, itu sebelah sana itu terdapat meja, jadi bisa buat kerja, laptopan, mau makan. Untuk yang sebelah sini
emang agak merasa panas. Sini kalau mau merokok, walaupun jendelanya cuma bisa dibuka, tapi nggak tahu ya nanti asapnya itu keluarnya lewat mana. Mungkin udah ada exhaustnya mungkin ya di atas itu mungkin ya. Dan cukup untuk 3 orang, 4 orang cukup ini. Cukup luas kok. Terus untuk toiletnya sebelah sini. Nah, nanti aku bentar lagi tak lihat ke dalam toiletnya. Dan itu adalah pintu penghubung kru. Jadi jika kru masuk ke area penumpang itu nggak lewat luar teman-teman, jadi lewat sini ya. Dan karena itu adalah dashboardnya supir. Dan di sebelah kiri ini ya ada pilihnya itu untuk tempat istirahat kru yang kemarin sempat direview sama youtuber sebelumnya yang seperti Mas Andiawan atau Mas Andiawan itu. Jadi memang cukup sangat spesial ya untuk krunya di sini. Diperhatikan untuk tidurnya itu ada tempatnya sendiri dan cukup nyaman, cukup luas juga, dikasih kasur mungkin. Nah, itu. Ini aku coba masuk ya teman-teman ke toiletnya. Nah ini teman-teman, jadi toiletnya itu memang cukup sempit sih kalau aku merasain. Jadi cuma pas 1 kaki kayak gini ya, 1 orang. Ya memang 1 orang sih, cuma kalau yang di double deckernya mana Rosin kemarin yang aku naiki terakhir itu mungkin sedikit lebih luas. Ini lebih sempit sedikit karena cukup berdiri menghadap ke arah sana ya. Terus untuk atapnya juga cukup pendek ya teman-teman. Atau aku nggak nyadar ya kemarin yang di Rosin itu juga segini ya atapnya. Ini akan aku tingginya 170-an, ini mentok. Nah rambutku ini udah nyentuh atapnya ya. Jadi mungkin kalau orang yang tingginya 175 atau 180 ke atas gitu ya udah harus ini apa kayak nunduk gini ya teman-teman. Jadi di sini ada kaca dan ini aku salpok sama baunya ini loh, wangi banget, bener-bener wangi nih. Kemarin yang di Rosin itu nggak sewangi ini sih, ini bener-bener wangi banget. Terus ini ada sabun, di bawahnya ada tisu. Untuk airnya di dalam sini ya teman-teman dibedakan, ada 2 tempat gini buat airnya. Terus itu bukannya, terus ada pewangian di situ. Nah ini untuk tipe klosetnya, tipe duduk sini ya. Katanya sih ya teman-teman, katanya ini bisa buat BAB, tapi ya kalau nggak terpaksa gitu. Kalau terpaksa banget ya bolehlah BAB di sini, tapi masa enak sih ya BAB sambil geter-geter kayak gini lagi jalan gini kan. Kalau buang air besar pun ya harus posisi jalan, mungkin nggak apa-apa atau berhenti. Aku kurang tahu ya teman-teman. Pokoknya kalau nggak terpaksa ya nggak usah lah ya buang air besar di sini. Lebih enak buang air kecil aja. Nanti kalau buang air besarnya ya minta izin ke kru waktu di pom atau di mana di rest area gitu kan ya. Sini untuk tampilan snacknya ya teman-teman. Jadi tadi itu baru datang ada dikasih kayak tempat snack ini warna hitam, nggak ada logonya sih, depan belakang juga nggak ada. Nah kita lihat isinya apa aja ya. Itu udah aku ambil satu sih, dapat 1 air mineral kecil sih tadi, beberapa mili ya nggak tahu, ada tulisannya. Untuk snacknya ini ya geter-geter, nggak tahu ini apa, nanti aku buka deh, mungkin ya kayak kacang gitu ya. Ini juga situ ada 1 buah roti, dan ini ada satu kayak paket, nggak dikata apa itu kayak healthy kit itu, tapi ada headsetnya dia tuh. Dan ini yang dikasih tempat tadi ya, itu ada kayak penutup mata ya. Nah ini terus ada 1 headset, terus dapat 1 masker juga. Mantep banget ini ya. Inilah akhirnya harus ku akhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia.
ada itu bisnya. Dan kita makanya nggak di luar sini ya teman-teman, masuk ke ruang VIP dan ini ber AC dong. Makanannya udah sesuai sama pesanan kita tadi. Oke teman-teman, ini baru saya habis makan aku tadi pilihnya menu rawon ya. Dari kemarin sih aku pilihnya di aplikasinya itu aku udah ada pilihan menunya ya teman-teman. Aku lebih pilih rawon karena katanya kalau di rumah makan Duta Ngawi ini terkenal rawonnya ya, terkenal enak banget. Dan itu memang benar sih. Aku terakhir makan di sini rawon itu waktu dulu kalau nggak salah perjalanan sama ayahku 2012 waktu magang ke Jogja, naik Eka ya, dan makannya tapi bukan di Duta 3 ya, Duta yang satu kalau nggak salah. Itu aku makan rawon yang seperti ini teman-teman. Jadi kita itu ada dapat satu set ini ada kuah rawonnya, terus dapat kerupuk, ini teh hangat, bisa ngambil es batu juga katanya, tapi aku lebih suka hangat aja. Terus nasinya seperti itu, ini sambal sama jambah kecilnya, potongan jambah ya. Terus ini ada buah semangka. Pengen lihat armadanya sekali lagi ya, tadi kayak belum puas gitu, sekaligus buat thumbnail ya. Nah ini mesinnya masih belum dinyalakan. Ini pakai mesin Scania ya teman-teman, Scania K410 IB ya. Jadi bukan Volvo atau Mercy 2542, sasis tronton Scania K410 IB, baru di atas bodi Airbus 3 double decker dari Adi Putro ya. Nah ini itu langsung masuk tol ya, belok kanan langsung masuk tol. Rumah makan Duta Ngawi ya teman-teman. Aku juga baru pertama kali ini kayaknya kesini. Nah armadanya, mesinnya dinyalakan ternyata, tapi dari depan nggak kedengeran tadi. Cakep banget. Ini liverynya juga kayak apa ya, nuansa merah sama hitam itu memang cakep banget sih. Aku memang suka kayak di armadanya STJ itu kayak Samoa, Panjalu, terus apalagi itu yang merah Katana itu kan yang UHD ya. Itu kan nuansanya merah hitam gini, jadi kayak keren gitu. Ini ya teman-teman dari luar. Ya kita ambil fotonya dulu ya. Itu ada ALS ya teman-teman, pakai Mercy 1526. Akhirnya mau servis makan di sini, ternyata cuma putar balik aja ya. Mungkin nurunin atau naikkan penumpang ya teman-teman. Aku habis belanja di sini, jadi kayak Rumah Makan Duta ini punya pusat oleh-oleh dan supermarket gitu ya teman-teman. Harganya masih standar kok, masih wajar. Oke, kembali ke armada. Siapa mau berangkat seperti ini? Ini aku masih ada di luar, belum masuk, masih di Rumah Makan Duta Ngawi ya. Bentar lagi mungkin masuk. Soalnya di sini memang panas banget ya. Aku tadi ngerekam panas-panasan di situ. Dan ini armadanya ya teman-teman. Ini yang Gundam. Satunya itu apa ya, lupa namanya. Ini yang Gundam. Dua-duanya armadanya Juragan 99 yang double decker itu sama-sama menggunakan sasis Scania K410 IB. Sama-sama Scania nya ya. Jadi nggak ada yang Volvo atau Mercy Source 2542. Livery ini yang kok di sini tuh aku ngerasa kayak kosong banget. Karena tulisannya di sini, terus untuk logo atau simbol Scania-nya di belakang. Jadi di tengah-tengah sini yang di bagasi tengah ini agak terasa kosong banget sih. Nah itu ada visible ya.